Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Haleluya. Selamat datang dalam Gereja Betel Indonesia Jemaat Jelambar Timur. Hari ini kita boleh oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita datang dan masuk ke dalam bait Tuhan. Dalam kitab Ratapan mengatakan bahwa sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan, bahkan rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kesetiaan Tuhan. Dan hari ini kita kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, kita akan mengingat semua kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita yang sudah menikmati kasih setia Tuhan sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Biarlah hari ini akan kita kumpulkan rasa syukur kita, akan kita bawa kepada Tuhan. Kita menyatakan hidupku ada karena Tuhan. Aku ada hari ini oleh karena kasih setia Tuhan. Biarlah kita menyatakan bahwa dalam segala hal Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Lalu mari kita siapkan hati kita, kita akan naikkan pujian. Ya Tuhan, pagi ini akan kami lihat dan kami boleh merasakan indahnya hadirat Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Biarlah setiap badai kehidupan yang kami alami masing-masing, setiap kami. Dan dalam setiap hujan yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kami melihat ada pelangi yang indah yang Tuhan berikan untuk kami nikmati dan kami lihat. Dan hari ini kami mau menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau menyertai hidup kami sampai dengan hari ini. Kami mau bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami mau bersyukur buat rahmat Tuhan yang tidak pernah habis. Sungguh besar kesetiaan-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kita katakan dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Amin. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Angkat suaramu, serukan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih
kasih setiamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Inilah pernyataan kami, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya Tuhan, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya, mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan syukur kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Biar hari ini Roh Kudus menolong kami mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Serukan Bapa, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Inilah syukurku Tuhan, ku ada hari ini ya karena Tuhan baik dan teramat baik bagi. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
Kau menyediakan yang Amin. Serukan. Kau setia. Sungguh Engkau yang setia Tuhan. Oh, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Ingatlah, Kau menyediakan yang masyurkan namanya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya Tuhan, inilah yang kami angkat kepada hadirat-Mu. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan. Inilah yang kami nyanyikan pagi ini Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sungguh Engkau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Karena kami melihat dan kami merasakan penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami datang bukan sekedar kami mengangkat nyanyian kami, akan tetapi kami mau meletakkan hidup kami kepada Tuhan. Seraya mata kami senantiasa memandang kepada Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kekuatan-Mu di dalam kami, dan tuntunan-Mu bagi setiap kami. Biar di dalam setiap pujian, firman Tuhan, dan seluruh nyanyian yang akan kami dengar hari ini, sungguh Tuhan boleh menolong kami dan kami melihat pimpinan Tuhan di dalam sepanjang ibadah ini. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Engkau mau pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita berkata amin. Haleluya. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Dia kota bentengku, dan Dia menjadi panji keselamatan. Haleluya, mari kita berikan salam kanan kiri, depan belakang. Kita katakan Tuhan gunung batuku dan Tuhan kota bentengku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam diserukan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar.
jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya nama Tuhanlah menara yang kuat. Dan kesanalah setiap kita dan setiap orang benar itu berlari. Dan Tuhan menjanjikan ia menjadi selamat. Haleluya, kita memuji Tuhan bahwa dialah kota perlindungan kita. Dan kita tahu ada kuasa di dalam nama itu. Nama yang benar, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Amin. Serukan namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. kami serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hari ini kami umat yang telah Kau selamatkan menyatakan ada kuasa keselamatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. sungguh Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang Di dalam segala hal, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. sungguh nama Yesuslah menara yang kuat. Nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Kami nyatakan Nama di atas segala nama. amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Ya, Ada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. satu kali lagi serukan.
ini berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Kita akan mendengarkan 2 buah pujian yang akan dibawakan oleh Lighthouse Choir. Kemudian kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Biarlah setelah kita memuji bersama melalui persembahan lagu dari choir dengan 2 buah lagu, This is my song dan People Need the Lord. Dengan 2 lagu ini biarlah boleh mempersiapkan hati kita untuk diberkati di dalam firman Tuhan. 2 buah lagu yang diaransemen khusus oleh Tom Vetke dan akan dipimpin langsung oleh Bapak Tutu Sukendro. Kepada Lighthouse Choir, waktu dan tempat kami persilakan. Lagu yang barusan dinyanyikan itu aslinya adalah Blessed Assurance, jaminan mulia. Jaminan mulia ku ditebus. Ya, teksnya sama, cuma melodinya diganti.
Saudara-saudara, kita ditebus oleh Tuhan. Dulu kehidupan kita milik kita sendiri. Tetapi sekarang hidup kita milik Tuhan. Tapi kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita lupa dengan orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak pernah berkomunikasi dengan mereka. Dan kita tidak pernah melihat akan kebutuhan mereka. Jadi kepedulian kita harus lebih ditingkatkan, kita harus melihat orang di sekitar kita, dan kita mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka banyak mengalami penderitaan, mereka banyak mengalami kedukaan, dan mereka tidak mempunyai harapan. Dan yang bisa mendengarkan curahan hati mereka hanyalah Yesus. Oleh sebab itu, kita perlu menceritakan Yesus kepada mereka. Karena mereka membutuhkan Tuhan. People need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Love the heart.
Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Pada saudaraku yang terkasih, kita tundukkan kepala kita, menundukkan hati kita. Dan biarkan firman Tuhan menerangi hati kita. Menunjukkan kepada kita kebenaran, menunjukkan kepada kita terang yang sesungguhnya, agar kita berjalan di dalamnya. Pagi hari ini Tuhan terangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh mengajar, menegur, mengoreksi, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hari ini ajari kami untuk kami menundukkan segenap hati kehidupan, bahkan pikiran kami, menaklukkan pikiran kami, kehidupan kami, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, untuk kami hidupi, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, dan bila perkataan Allah sendiri yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, dan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Rasanya hari ini pinginnya nyanyi aja terus ya. Sudah banyak pesan firman Tuhan melalui setiap pujian yang kita dengar pagi hari ini. Dan saya berdoa biarlah setiap kita baik yang ikut bersama-sama memuji Tuhan ataupun juga mendengarkan setiap lantunan pujian dari Lighthouse Music Choir, hati kita diterangi karena setiap pujian itu berasal dari firman Tuhan yang naik terangkat melalui setiap melodi dan itu akan menghidupkan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengakui atau menyangkal. Selama 1 bulan di bulan November ini kita banyak belajar tentang apa itu takut akan Tuhan. Dan kita banyak belajar tentang bagaimana kita memperoleh hikmat. Karena seringkali kita berjalan, kita tahu tentang firman Tuhan tetapi kita tidak berjalan di dalam firman Tuhan. Nah sadarkah kita ketika kita misalkan contoh ya, ini di sini banyak komsel, boleh yang sudah ikutan komsel angkat tangan saudara? Yang sudah ikutan komsel, wah tangannya tinggi-tinggi semua ya, puji Tuhan ya. Wow, hampir semuanya udah komsel. Buat yang belum komsel, boleh colek kanan kirinya, ikutan komsel. Ya, di dalam komsel kadang-kadang, enggak komsel juga ya, di dalam komunitas ya, di dalam komunitas. Seringkali kita suka curhat gitu ya. Dan ketika curhat, entah itu di kelompok yang rohani ataupun di kelompok atau komunitas yang non rohani, seringkali kita akan menerima berbagai pendapat dan berbagai pendapat orang itu juga yang akhirnya menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengambil keputusan. Nah seringkali kita lebih memilih yang mudah dan cepat. Wah ada yang sarankan begini aja lebih cepat, begini aja lebih gampang. Ngapain susah-susah gitu ya, ngapain lama-lama. Kalau bisa cepat kenapa lama, kalau bisa gampang kenapa susah. Nah seringkali kita lebih memilih yang mudah daripada yang benar. Karena seringkali yang benar tidaklah mudah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana firman atau hikmat Allah itu kita hidupi dengan kita mengakui Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kurang lebih mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, udah lama banget ya. Saya dulu sering ke toko buku. Dan di toko buku itu biasa salah satu spot yang saya kunjungi itu adalah kartu. Dulu ada namanya kartu Hallmark gitu ya. Kartu ucapan tapi harganya selangit, mahal banget ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang udah gak ketemu lagi kartu Hallmark. Jadi kalau misalkan mau kasih ucapan ulang tahun, thank you, atau sekedar encouragement gitu ya. Kartu-kartu itu kalimatnya tuh bagus-bagus. Nah salah satu kalimatnya adalah ini, Serenity Prayer. Ini terkenal banget ya, mungkin saudara udah sering juga dengar ini. Tuhan karuniakan aku ketenangan untuk aku bisa menerima segala sesuatu yang aku gak bisa ubah. Dan keberanian untuk mengubah segala sesuatu yang aku bisa ubah. Dan hikmat atau kebijaksanaan untuk
mengetahui perbedaannya. Nah, kalimat ini ditulis oleh seorang teolog Amerika, Reinhold Niebuhr. Beliau hidup di sekitar tahun 1800-an sampai akhirnya meninggal di 1971. Dan doanya ini akhirnya menjadi sebuah doa yang dikutip oleh banyak orang, bahkan doa ini menjadi sebuah tagline untuk sebuah perkumpulan di mana mereka keterikatan akan alkohol di Amerika. Ini menjadi sebuah doa atau tagline mereka gitu ya. Menjalani hidup sehari demi sehari, menikmati momen. Di doa selanjutnya ya, yang paling terkenal potongan ini doang, tetapi ada doa berikutnya, yaitu mengatakan begini, menjalani hidup sehari demi sehari, menikmati setiap momen, menerima kesulitan sebagai jalan menuju kedamaian. Dan menerima seperti apa yang dia lakukan. Dunia ini penuh dosa, bukan seperti yang kuinginkan. Percaya bahwa dia, yaitu Tuhan, akan memperbaiki segalanya jika aku berserah pada kehendaknya. Agar aku cukup bahagia di kehidupan ini dan sangat bahagia di kehidupan yang akan datang. Amin. Ini merupakan doa yang mungkin di antara kita juga sering naikkan di hadapan Tuhan atau bahkan jarang kita naikkan. Karena seringkali kita lebih memilih apa yang kita bisa ubah, ya udah saya mau ubah nih Tuhan. Atau bahkan kita memaksakan diri kita, apa yang kita nggak bisa ubah kita pingin ubah. Karena emang itu maunya kita dan kita lupa bahwa hidup kita setelah kita mengalami penebusan, hidup kita sepenuhnya menjadi milik Allah dan tidak ada pilihan lain selain kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita butuh hikmat di dalam menjalani kehidupan kita. Karena di dalam setiap waktu, bahkan mulai pagi hari ini ketika saudara bangun, ketika Bapak Ibu bangun, kita diperhadapkan dengan pilihan, mau bangun sekarang atau tidur lagi. Ketika udah bangun kemudian kita diperhadapkan dengan pilihan lagi. Mau mandi sekarang atau nanti. Mau mandi dulu atau baca handphone dulu. Setiap waktu kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan tanpa hikmat segala perencanaan, keputusan atau bahkan tindakan kita tidak lagi menjadi selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh sebab itu setiap orang butuh hikmat. Nah pertanyaannya hikmat itu apa? Hikmat ini saya coba merangkum ya, dari minggu pertama Bapak Gembala sampaikan firman Tuhan, kemudian di minggu kedua kita belajar tentang kerendahan hati, minggu ketiga kita belajar tentang ginosko. Nah hari ini kita akan belajar merangkum apa itu hikmat sehingga kita begitu memerlukannya di dalam kehidupan kita. Hikmat adalah sebuah pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang apa? Tentang orang. Ya. Nah biasa kalau kita ketemu orang, mungkin terlalu banyak input di dalam kepala kita. Input yang pertama mungkin dari orang tua kita. Hati-hati kalau ketemu orang ya, kalau ketemu orang yang temperamen, kamu harus lebih galak. Contoh ini contoh ya, contoh. Atau bahkan kita menerima inputan atau masukan juga dari orang lain. Kalau kamu ketemu orang yang diam, kamu yang harus lebih bawel. Itu sebetulnya hikmat yang ada di sekitar kita. Nah inputs itulah, masukan-masukan itulah yang akhirnya membuat kita memberi pengertian kepada kita sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan pengertian itu. Itu baru soal orang. Belum lagi soal apa? Soal barang. Untuk beli barang ini layak dibeli enggak ya? Kemurahan atau kemahalan? Layak dipakai atau enggak? Worth it enggak ya barang segini harganya segini? Itu butuh hikmat. Dan juga bagaimana kita melihat sebuah kejadian atau situasi. Kemarin lagi heboh soal tumbler yang ketinggalan di kereta ya. Ada yang ngikutin beritanya? Butuh hikmat untuk bisa memahami kejadian dan situasi itu ya. Karena ada netizen yang berpihak ke si pemilik tumbler, ada yang berpihak ke mana? Ke yang dipecat gitu ya. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan hikmat. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki hikmat dari Tuhan, maka kesalahan kecil aja, perkara kecil aja itu bisa berdampak besar. Masalah tumbler ketinggalan di kereta bisa menjadi masalah nasional. Ya, jadi hati-hati yang bawa tumbler jangan sampai ketinggalan. Takutnya ada yang dipecat ntar ya. Nah hikmat dibutuhkan
Karena hikmat itu adalah pemahaman yang mendalam tentang orang, tentang barang, tentang kejadian, tentang situasi. Yang akhirnya menghasilkan kemampuan kita untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan pengertian dan pemahaman yang kita peroleh. Nah, celakanya adalah ketika apa yang masuk ke dalam pikiran, apa yang masuk ke dalam jiwa kita, apa yang masuk di dalam hati kita, itulah yang menentukan apa yang keluar dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, seringkali hikmat juga disamakan dengan kebijaksanaan atau kecerdasan atau akal sehat atau nalar berpikir. Dan lawan dari hikmat adalah kebodohan. Jadi hari ini bodoh itu bukan masalah orang gak sekolah. Bodoh itu bukan masalah, oh dia gak pinter, gak bisa ngerjain PR matematika, gak bisa ngerjain PR bahasa. Tetapi kebodohan dalam hal ini adalah ketika seseorang tidak memiliki pengertian, tidak memiliki pemahaman, akan melihat segala sesuatu, segala hal, sehingga dia bisa merespon sesuai dengan pengertian dan pemahaman itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memperoleh hikmat? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana takut akan Tuhan merupakan awal dari pengetahuan dan hikmat. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya dulu pernah dengar salah satu khotbah dari seorang hamba Tuhan, kalau pingin anak-anaknya pinter, nih ya anak-anak muda dengerin ya. Kalau pingin anak-anaknya pinter, takut akan Tuhan. Baca firman Tuhan. Awalnya saya nggak mudeng, awalnya saya nggak nyambung gitu ya, apa hubungannya baca Alkitab terus sama kepintaran tuh apa hubungannya gitu. Nah, tetapi kemudian firman Tuhan, nah ini firman Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan pemahaman bahwa ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita bisa belajar, menilai, melihat, mempertimbangkan segala sesuatu ini baik atau tidak, benar atau salah, berguna atau tidak. Sehingga itu yang memberikan kita kecerdasan untuk melihat, menilai segala sesuatu. Yang pertama adalah ketika kita ingin memperoleh hikmat, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ini sudah dibahas di minggu pertama. Kemudian minta kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan katakan bagi kita yang kekurangan hikmat, minta dari Tuhan karena Tuhan adalah sumber hikmat. Dan 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita mengenal Tuhan, ginosko, mengenal Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Kenal bukan dari kata orang. Kenal bukan dari dengar, tetapi mengalami sendiri. Bahkan ketika Bapak Ibu saat ini sedang duduk dan mendengarkan firman Tuhan, kita mungkin sedang belajar mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Tetapi pengenalan kita akan menjadi sebuah pengenalan yang mengkristal di dalam hati dan kehidupan kita. Ketika pengenalan itu kita alami secara pribadi. Ada orang bilang, oh Tuhan itu baik, kebaikannya seperti apa? Oh Tuhan itu adil, keadilannya seperti apa? Kalau kita tidak pernah mengalami secara pribadi karakter-karakter Tuhan, pribadi Tuhan, maka kita hanya mengenal Tuhan hanya dari kata orang atau bahkan hanya dari kata Alkitab. Tapi kita tidak mengalaminya secara pribadi. Kemudian bagaimana memperoleh hikmat? Milikilah kerendahan hati karena hanya orang yang rendah hati yang mau belajar dan yang mau diajar. Ketika saya sering ikut seminar ya, sering ikut seminar, workshop gitu. Dan hampir setiap pembicara pasti akan bilang begini, kosongkan gelas saudara, kosongkan gelas gitu ya. Artinya apa? Artinya apa yang kita tahu, kita unlearn. Kita belajar untuk meletakkan seolah-olah kita tidak tahu apa-apa. Karena ketika kita belajar sesuatu, ketika kita bahkan belajar firman Tuhan, ketika kita ingin memperoleh hikmat dan kita sudah merasa penuh dan kita sudah merasa saya tahu semuanya, saya ngerti segalanya, saya paham segalanya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sama seperti gelas yang sudah penuh, dia udah gak bisa diisi lagi, akan luber aja. Kerendahan hati merupakan sikap untuk kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan, untuk belajar dan untuk dituntun oleh Tuhan.
Nah, kenapa hikmat begitu penting? Karena hikmat itu berdampak dalam hidup kita. Ini tulisannya kecil, saya bacain buat kita ya. Biar muat aja. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap di dalam Amsal 2. Ya, kitab Amsal itu mulai dari Amsal 1, 2, 3 itu tentang hikmat, manfaatnya, faedahnya, dampaknya seperti apa. Nah, ini saya akan bacakan di dalam Amsal 2 ayat 5 sampai yang ke-12. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi dampak dari kita memiliki hikmat, kita bisa memiliki pengenalan akan Allah. Kemudian ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tadi yang saya bilang ya, kenapa apa hubungannya hikmat dengan anak-anak bisa pintar, bisa cerdas? Ya karena ini, ketika ada hikmat, kita ada nalar berpikir, bisa membedakan. Kemudian ayat yang ke-7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan baca di rumah. Tetapi ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, memberikan kepada setiap kita pengertian bahwa ketika kita memiliki hikmat, yang berasal daripada Allah, maka kita nggak cuma sekedar memperoleh wisdom, kebijaksanaan untuk memilah ini benar atau enggak, ini boleh atau enggak, ini oke enggak ya saya jalanin atau tidak. Tetapi di ayat yang ke-12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Karena seringkali kita terjebak dengan pikiran yang, oh ini kayaknya baik ya, tapi belum tentu benar. Oh ini kayaknya benar ya, benar versinya kita. Makanya tadi di dalam lagu People Need the Lord, dunia ini sering mengecoh kita. Dan kita diutus ke dalam dunia ini. Ke dalam dunia yang seolah-olah yang salah itu rasa benar. Saudara bisa ketemu ya hal ini sehari-hari. Dunia selalu akan memberikan kepada kita yang salah itu rasanya benar, yang benar rasanya salah. Dan ketika kita tidak memperoleh kebenaran, maka kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, hikmat akan melepaskan kita dari jalan yang jahat. Dengan kata lain, ketika seseorang memiliki hikmat dari Tuhan, maka hidupnya akan terpelihara, tidak jatuh ke dalam dosa dan kejahatan yang mendukakan hati Allah. Amsal 3 ayat 6. Nah ini kita baru masuk ke intisari khotbahnya. Tadi baru pendahuluan ya. Boleh bilang ke kanan kirinya jangan ngantuk dulu. Saya kadang-kadang berpikir suara saya terlalu soft apa gimana ya. Kalau saya ngomong khotbah itu ada yang ngeriap gitu ya, matanya enak gitu. Apalagi ada AC ya. Yuk kita baca sama-sama Amsal 3 ayat 16, 3, 2, 1. Akuilah dia dalam segala dan maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia, akuilah Tuhan di dalam setiap laku kita, di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap keputusan kita, di dalam setiap perencanaan kita. Maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Nah di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa aslinya Alkitab ini tertulis begini, mengakui itu acknowledge. Yang memakai kata yada. Ya, ada beberapa orang, bahkan beberapa bagian di dalam Alkitab yada itu artinya menyembah, mengangkat tangan ya. Tetapi di dalam Amsal 3 ayat 6 ini yada itu artinya adalah mengakui, mengenali Tuhan di dalam segala hal. Dan kemudian kata meluruskan memakai kata yasar. Bukan nyasar ya Bapak Ibu ya, yasar. Yang artinya benar, lurus, adil, lancar. Nah bukankah seringkali setiap kita
Ini saya sering ikut di doa Kamis ya, ibu-ibu kalau ditanya mau didoain apa ibu-ibu? Pasti doakan ya supaya anak-anak saya keluarganya baik-baik aja, lancar. Kan kita juga pinginnya gitu ya, bisnis lancar, pekerjaan lancar, rezeki lancar, semuanya pinginnya lancar. Nah ini pakai kata yasar, artinya nggak cuma lancar, lurus. Dan gak cuma lurus, adil. Artinya tidak merugikan banyak pihak, tidak merugikan pihak manapun. Dan menjadi benar. Nah ini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Untuk ketika dalam segala keputusan perencanaan kita benar-benar bisa menjadi benar, lurus, adil. Dan itu smooth, lancar. Kadang-kadang di dalam setiap keputusan dan perencanaan kita bisa jadi perencanaan kita merugikan bagian yang lain. Bisa jadi perencanaan kita nggak lurus-lurus amat sih ya, agak mereng-mereng dikit gitu loh. Dan kadang-kadang di dalam pelaksanaannya nggak lancar-lancar semua, ada aja tantangannya. Nah firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, akuilah Tuhan di dalam setiap lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengenali atau yada mirip dengan arti kata ginosko. Yang artinya kita mengenal Tuhan dari pengalaman pribadi kita. Sehingga ketika kita mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita, artinya adalah kita tahu bahwa apa yang kita perbuat ini kita tahu ini Tuhan berkenan atau enggak. Ini kita mengakui bahwa Tuhan beserta dengan saya. Dia Allah Immanuel. Ketika saya mengambil perencanaan ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi di dalam segala hal ada Tuhan di sana. Sehingga Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Mengakui Tuhan artinya percaya dengan segenap hati. Ada banyak orang bilang percaya, mengaku oh ya Tuhanmu siapa Tuhan Yesus, amin puji Tuhan. Tetapi perilakunya ternyata enggak, percayanya enggak penuh juga. Percayanya mungkin masih setengah, mungkin masih seperempat. Mengakui Tuhan artinya percaya dengan segenap hati, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Kita suka curigaan sama Tuhan. Dan kita berpikir ketika kita melakukan hal yang baik, kemudian hal yang buruk yang kita terima, kita jadi curiga sama Tuhan dan kita berpikir Tuhan curang sama saya. Karena ketika saya sudah melakukan segala yang baik, tetapi hal yang buruk justru yang terjadi dan diberikan dalam hidup saya. Padahal ketika kita berani untuk benar-benar mempercayai Tuhan dengan segenap hati, hal buruk pun mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena kita nggak pernah tahu kan, perjalanan hidup kita itu seperti misteri. Hari ini kita berpikir jalan kita buntu, tetapi sesungguhnya Tuhan udah punya jalan yang lain. Yang dibutuhkan hanya percaya penuh kepada Tuhan, percaya tanpa keraguan sedikit pun. Percaya yang artinya adalah bahwa dalam hal yang baik ataupun hal yang gak baik kita tetap percaya Tuhan berdaulat dan berjalan bersama-sama dengan kita. Percaya kepada Tuhan atau mengakui Tuhan artinya kita selalu minta tuntunan Tuhan. Hari-hari ini apakah kita selalu di dalam keputusan kita terlebih dahulu berdoa minta tuntunan Tuhan. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Hampir selama 2 tahun terakhir saya mengubah doa saya. Seringkali namanya emak-emak ya, cewek. Cewek kebanyakan banyak permintaan kalau doa ya. Nggak tahu cowok juga mungkin ya. Saya seorang ibu, saya seorang istri. Saya juga seorang pelayan Tuhan. Dan tidak dipungkiri hampir di dalam setiap doa isinya pasti permintaan. Dan ketika mintanya apa yang kita mau. Apa yang kita pikir itu baik. Apa yang kita pikir itu benar. Apa yang kita pikir itu udah bagus gitu loh. Tetapi selama 2 tahun terakhir saya mengubah doa saya. Tuhan, apapun yang Tuhan mau jadi aja lah. Saya ngikut aja. Dan ketika ngomong itu tuh gak gampang. Karena seringkali ketika kita berdoa Tuhan, apapun yang Tuhan mau terjadilah. Yakin, kalau terjadinya gak enak gimana? Kalau terjadinya gak sesuai kemauan kamu gimana? Masih tetap mau percaya sama Tuhan? Masih mau tetap minta tuntunan Tuhan? Nah disitulah proses iman kita untuk bertumbuh.
Karena ketika kita benar-benar percaya penuh sama Tuhan dan terus meminta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, maka kita percaya juga bahwa segala jalan-jalannya adalah lurus, yasar, adil, lancar. Meminta tuntunan dari Tuhan dan tidak merencanakan sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan. Dan berikutnya adalah mengakui Tuhan berarti Tuhan sebagai sumber pertimbangan kita. Ya, makanya tadi di awal saya bilang, seringkali kalau kita punya masalah, kita punya problem gitu ya, kita langsung curhat ke teman-teman kita, langsung sumber atau bahan pertimbangannya banyak. Oh beli ini aja, oh beli yang di sini aja, simple. Contoh misalkan mau beli sesuatu, oh beli di toko yang hijau, oh beli di toko yang orange. Contoh ya, yang sering belanja pasti tahu. Terus jangan online, ntar kalau barangnya rusak susah dibalikinnya, nggak bisa komplain, ribet gitu ya. Beli aja langsung, kalau langsung nggak enak, ntar butuh effort lagi, waktu, tenaga, uang, transport, bahan pertimbangannya jadi banyak gitu. Itu hanya masalah kecil. Tetapi ketika kita mulai melibatkan Tuhan sebagai sumber pertimbangan kita, percayalah ada hikmat yang tersedia dan seringkali hikmat Tuhan itu di luar dari akal berpikir kita yang pada umumnya. Tuhan sering men-challenge kita, menantang kita untuk melangkah dengan iman. Kalau memang berani untuk dituntun Tuhan, ya udah percaya aja. Kalau memang berani hidup kita, serahkan sama Tuhan, Tuhan. Kan ada lagunya, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhannya udah di depan kita. Ayo jalan. Ih gak mau Tuhan, serem. Ayo jalan. Enggak kayaknya enakan lewat sana. Dan akhirnya ujung-ujungnya malah kita yang ngatur Tuhan. Karena kita berpikir Tuhan kurang baik dalam merencanakan. Kita sering ketemu kayak gitu ya. Karena kita dalam proses untuk belajar, mempercayai Tuhan penuh itu memang tidak mudah. Dan melibatkan Tuhan sebagai sumber pertimbangan kita, itu pun tidak mudah. Kita lebih senang yang langsung, yang orang ngomong langsung, ayo kasih tahu saya A atau B, C atau D. Kemudian kita langsung eksekusi dan melaksanakannya. Pada saat kita melibatkan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pertimbangan kita, artinya adalah bahwa ketika Tuhan membawa kita kepada kondisi yang baik-baik saja, maka itulah yang melatih kita, yang akan membuat kita mengucap syukur ketika jalannya benar-benar lancar. Tetapi bahkan ketika yang kita hadapi adalah jalanan yang penuh dengan kerikil tajam, yang seringkali bikin kita pingin nyerah, maka disitulah titik untuk kita mempercayai Tuhan, mengakui Tuhan dengan ketaatan kita dan dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saya khotbah gak bakal lama ya, saya akan tutup dengan kesaksian. Jadi tanggal 19 November kemarin, dari bulan Maret 2025, kami sudah merencanakan konser di tenis indoor, ya. Beberapa teman-teman di sini terlibat juga. Dan kemudian apa yang terjadi 1 bulan, 5 minggu sebelum konser itu terlaksana, promotornya meninggal. Nah, saudara tahu apa yang terjadi ketika promotor meninggal? Tidak ada sumber dana untuk bisa melaksanakan acara itu. Dan saat itu kondisi tiket sudah terjual hampir separuh. Kapasitas tenis indoor itu sekitar 3.400. Ya 3.400 sampai 3.500. Separuh udah terjual tiket dan pada saat kita berpikir untuk meng-cancel, untuk membatalkan rasanya nggak mungkin. Nah disitulah akhirnya saya dan rekan saya Franky Kuncoro kami berdoa, minta hikmat Tuhan. Nah ini, minta hikmat Tuhan. Karena di pemandangan kita sebagai manusia kok gini ya, kok gini ya gitu ya. Saudara kalau ada di posisi saya pasti akan bilang kok gini ya.
Tapi hari itu kami berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Dan akhirnya kami ketemu sebuah tempat yaitu di Balai Sarbini hari itu untuk tanggal 19 kosong. Dan ketika saya langsung survei ke sana, kami harus gerak cepat karena itu cuma kurang sebulan. Ya. Kami harus gerak cepat dan kemudian saya langsung survei dan ngelihat kapasitasnya rasanya nggak mungkin untuk dilakukan. Karena tempatnya lebih kecil. Orangnya bilang muat ini 1.600 muat, tapi saya hitung satu-satu lagi dan saya nggak mau kalau sampai melakukan konser terus nanti ada sesuatu terjadi kita yang bertanggung jawab. Dan akhirnya dengan detail secara singkat nggak muat untuk kapasitas dari tiket yang terjual dan itu harus dibagi 2 sesi dan itu waktu hanya kurang dari 2 minggu sebelum konser. Saudara kebayang, pikiran saya tuh udah, ya suami saya tahu persis, sampai dia bilang nggak tidur, atau kadang-kadang saya tidur bangun kerja lagi gitu ya. Kan harus memikirkan segala detailnya. Tetapi hari itu sejak kami memutuskan untuk pindah lokasi, yang kami bisa lakukan hanya berserah. Yang kami bisa lakukan hanya Tuhan tolong. Tuhan tuntun kami dengan hikmat, kami manut aja, kami ngikut aja Tuhan mau arahkan kami kemana, Tuhan kami manut aja, kami ngikut. Dan hari itu rasa-rasanya gak mudah, saya hampir tiap hari nyerah, hampir tiap malam saya nangis, saya cuma bilang ya Tuhan aku butuh Engkau. Tiap hari nangis dan saya bilang Tuhan ini semua kemuliaan buat Tuhan, bukan buat manusia. Hari ini kalau saya diizinkan Tuhan untuk berjuang, pasti ada kemuliaan yang Tuhan hendak nyatakan buat setiap orang yang hadir. Dan akhirnya puji Tuhan, tanggal 19 November berjalan dengan baik. Bahkan semuanya Tuhan tunjukkan dengan orang yang tepat, vendor-vendor yang tepat. Dan terus kemudian kayaknya semua pertolongan tuh datang gitu loh. Pertolongan semuanya sepertinya datang, segala sumber yang saya butuhkan semuanya datang. Meskipun persiapannya mepet banget. Tetapi hari ini saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan bisa mengalami bagaimana di dalam segala persiapan yang mepet itu, saya bisa melihat bahwa tangan Tuhan sedang meletakkan satu persatu. Tangan Tuhan sedang menuntun satu persatu untuk acara ini bisa terjadi. Tangan Tuhan sedang membentuk bahkan memproses setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Tangan Tuhan sedang menopang setiap orang-orang yang mungkin dengan kelemahan gak cuma lemah fisik tetapi lemah mental. Karena hari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, benar-benar mental kami itu diuji. Ya, benar-benar ngandelin Tuhan atau enggak. Bersandar sama Tuhan atau enggak. Dan hari itu yang kami lakukan cuma bersandar sama Tuhan, berserah sama Tuhan, Tuhan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan acara sudah selesai, acara semuanya baik bahkan banyak menuai kesaksian-kesaksian di mana orang-orang diberkati dari acara konser tersebut. Tetapi sekali lagi ada masalah yang baru. Masalahnya apa? Yaitu ketika acara sudah selesai dan menuai banyak pujian. Masalah yang baru adalah bagaimana kami butuh hikmat untuk menjaga hati. Agar segala kemuliaan itu hanya tertuju kepada Tuhan. Nah yang saya mau kasih tahu adalah begini. Ketika kita tidak mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita, maka kita cuma mengakui Tuhan kalau kondisi kita lagi susah. Kalau lagi butuh banget Tuhan, baru kita mengakui Tuhan. Tuhan ada di mana ya kita cari Tuhan. Tetapi pada saat kondisi baik-baik saja, kondisi nyaman-nyaman saja, mungkin kita merasa bahwa aku masih kuat, aku masih bisa. Tanpa Tuhan aku masih bisa jalan. Nah hari ini, mari mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita. Mengakui Tuhan bahkan di dalam hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Mengakui Tuhan di dalam setiap perencanaan kita, pemikiran kita, tindakan kita, perkataan kita. Sehingga Tuhan akan meluruskan jalan kita. Saya tutup dengan ini, Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Pagi hari ini kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri dan kami mengabaikan Tuhan. Bahkan ketika kami berkata kami percaya Tuhan,
kami gak percaya sepenuhnya. Kami masih curiga sama Tuhan. Kami masih was-was, jangan-jangan Tuhan kasih kami hal yang buruk. Dan kami tidak berserah total sama Tuhan. Bahwa ketika Tuhan yang punya rencana, semua adalah yang terbaik yang Tuhan kasih. Ajar kami percaya penuh, ajar kami mengakui Tuhan di dalam setiap tingkah laku kami. Supaya Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Dan orang lain bisa melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Dunia ini perlu Tuhan. Karena dunia ini sedang terkecoh dengan banyak hal yang gak benar. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Tetapi biarlah kami boleh menjadi terang. Ketika kami mengakui Kristus ada di dalam kehidupan kami. Melalui hal sekecil apapun Tuhan, pakai hidup kami. Melalui hal sekecil apapun, ajar kami untuk mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan. Sehingga jalan-jalan kami akan menjadi lurus, adil, dan benar. Sehingga Tuhan yang akan dilihat oleh banyak orang. Sehingga Tuhan yang akan dicari oleh banyak orang. Melalui kehidupan kami, orang-orang yang mengakui Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ampuni kami, ajar kami. Kami seringkali bodoh, tidak berpengertian, gak punya pemahaman yang cukup, gak punya pemahaman yang sesuai, yang selaras sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami merendahkan hati kami, ajar kami merendahkan diri kami, supaya kami diajar, dibentuk, sampai kami mengerti dan memiliki hikmat di dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan, Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami. Untuk firman ini kami hidupi, untuk firman ini kami lakukan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengadakan penyerahan anak. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hari ini kita akan mengadakan penyerahan anak dan saya mengundang untuk Bapak Rian dan Ibu Fitri beserta anaknya Fiona untuk maju ke depan. Kita sebelum kita berdoa, kita mau naikkan satu pujian dulu bersama-sama, kita naikkan itu pujian sampai putih rambutku. Sampai masa tuamu, aku Yesus
mendengar satu pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat keempat sampai 9. Aku akan baca ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Waktu kemarin kita ngobrol sama Rian dan Fitri, ya aku bilang ya kita akan berdoa menyerahkan Fiona kepada Tuhan, tetapi tugas yang sesungguhnya itu berada di tangan orang tua. Karena yang mendidik anak setiap hari, yang membentuk pribadi dan karakter anak, yang mendidik anak, itu adalah orang tua. Dan firman Tuhan dengan jelas, gereja melakukan tugasnya, kita berdoa untuk Fiona menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan di Ulangan ini, apa yang menjadi pesan Tuhan itu adalah jelas untuk orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah di Ulangan 7 dikatakan, mengajarkan apa? Mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi Tuhan, mengajarkan untuk mengasihi Tuhan gak hanya sekali, tetapi di Ulangan 7 dikatakan dengan jelas, harus mengajarkannya berulang-ulang. Jadi gak cuman kita ngajarin habis itu ya udah biarin gitu aja, tapi harus mengajarkan untuk mengasihi anak berulang-ulang. Karena dalam proses belajar, agar ya mau belajar apapun itu untuk kita menjadi berhasil, harus melewati pengulangan proses. Dan apa yang kita inginkan untuk anak kita, ya kita tentunya ingin anak kita untuk berhasil di dalam kehidupan. Mereka menjadi anak yang pintar, yang pandai, berhasil di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terlebih penting dalam kehidupan ini adalah agar anak itu takut akan Tuhan. Dan agar melalui takut akan Tuhan itu mereka beroleh kehidupan. Dan mereka dapat mengenal Tuhan. Dan pesan saya untuk Rian dan Fitri dan mungkin juga untuk semua orang tua di tempat ini adalah ingat untuk kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita. Dan mengajarkan anak-anak kita enggak hanya kadang-kadang saja atau pas lagi mood aja, tetapi mengajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan berulang-ulang. Sampai mereka masuk ke dalam core memory mereka, dalam long term memory mereka gitu. Kalau kita ngajarnya cuman sebentar aja belum masuk gitu. Ya, jadi pesan saya sebelum kita berdoa, ajar anak-anak kita, khususnya juga untuk Rian dan Fitri, untuk memiliki rasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan, dan mengajarkan itu kepada anak kita secara berulang-ulang. Saya mengundang para pejabat gereja untuk maju dan kita akan berdoa bersama-sama, dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau naikkan ini pujian kembali sampai masa sampai masa
basah putih rambutmu, aku menggendongkanmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu menyerahkan Fiona, Elizabeth, Adi Putra ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan kiranya tubuh, jiwa, dan roh daripada anak ini terpelihara. Dan Tuhan, di dalam kehidupan anak ini, di dalam pertumbuhan anak ini, Tuhan mau menyertai anak ini. Dari usia dia sekarang sampai nanti dewasa. Kiranya Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan Tuhan mau menyertai sepanjang kehidupan anak ini. Tuhan mau memberkati, melindungi, dan memberikan kasih karunia kepada anak ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus juga untuk Rian sebagai kepala rumah tangga. Tuhan, jadikan dia kepala rumah tangga yang betul-betul takut akan Tuhan. Dia dapat menghidupi kehidupan keluarganya, menjadi imam di dalam keluarga, dan dapat memperkenalkan Kristus di dalam keluarga. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk Fitri sebagai ibu. Tuhan, dia sebagai penolong. Tuhan, mampukan dia untuk dia dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dia. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya berkat Tuhan tercurah atas keluarga ini, atas keluarga Rian dan Fitri, dan juga Fiona. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas di dalam keluarga Rian dan Fitri. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu mengucapkan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Fitri, ya, selamat ya. Selamat ya. Tidur dari tadi nggak bangun? Shalom Jemaat Tuhan, biarlah hidup kita tetap teguh dan takut akan Tuhan. Berikut informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadat Teen Sunday Service akan diadakan pada pukul 12.30 yang akan dilayani oleh Ci Maria dengan tema Hati-hati dengan Hati. Dan dilanjutkan pada hari Rabu, ibadah WBI akan dilayani oleh Ibu Debbie pada pukul 5 sore dengan tema Hidup Kekal Karena Percaya. Sabtu 6 Desember, morning prayer akan diadakan di lantai 2 pada pukul 5.30 pagi. Ibadah pada hari Minggu 7 Desember akan diadakan pada pukul 8 pagi, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, anak-anak diundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Demikian news untuk hari ini, terus menghidupi firman Tuhan, God bless. Christmas is coming! Berikut adalah rangkaian ibadah Natal tahun 2025 GBI Jelambar Timur. Untuk anak-anak muda, next week we will celebrate our Christmas. Kita akan sama-sama dilayani oleh Coach Jimmy Lucas dengan tema Love for Loser. Jangan lupa ibadah kita pukul 5 sore. Dan untuk anak-anak, ibadah spesial Natal akan diadakan pada hari Minggu 14 Desember pada pukul 4 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Yudi dengan tema The Greatest Treasure.
Ibadah Raya Natal akan diadakan pada hari Kamis 25 Desember 2025. Ibadah akan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 3 sore dan sesi kedua pada pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah, wajib melakukan registrasi secara onsite yang dibuka pada tanggal 7 dan 14 Desember atau registrasi secara online yang dibuka di hari biasa Senin sampai Sabtu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 20 Desember 2025. Mari kita ajak teman-teman Dan keluarga, Untuk merayakan sukacita Natal bersama-sama. see you. Haleluya. Saya yakin semua kita diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Selamat kepada orang tua yang berbahagia, Bapak Rian dan Ibu Fitri. Saya terharu saudara. Saya kenal Fitri itu waktu dia masih jadi anak komsel saya waktu masih SMP. Ya, sekarang sudah menjadi seorang ibu. Fiona sudah menjadi bagian dari keluarga besar GB Jabar Timur. Dan kita semua sebagai satu tubuh Kristus akan terus berdoa kiranya Fiona boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kita semua juga diberkati oleh firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Wilis. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, terus jadi berkat bagi banyak orang. Dan juga kepada Lighthouse Music Choir yang sudah mempersembahkan pujian. Dan Pak Tutu yang sudah mengkondak, terima kasih Pak. Dan Jacqueline juga yang sudah mengiringi, thank you. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, Christmas is coming, ya kita hari ini terakhir di bulan November dan kita akan memasuki bulan Desember. Saudara mungkin sudah lihat ya kemeriahan Natalnya, ini dekornya nggak kalah sama yang di mall. Ya thank you Ibu Lis dan tim yang sudah effortnya luar biasa dari pertengahan November sudah dekor. Dan kita akan buka registrasi Natal minggu depan tanggal 7. Ya, itu untuk Natal umum. Jadi Bapak Ibu yang akan mengikuti perayaan Natal umum diharapkan melakukan registrasi supaya juga kita bisa mengakomodasi karena biasanya setiap Natal yang datang jumlahnya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dari jumlah yang sekarang. Gitu ya. Kadang-kadang tempat duduknya suka enggak cukup. Jadi diharapkan untuk melakukan registrasi untuk jemaat, pelayan Tuhan, pengisi acara semuanya harus registrasi. Akan dibuka minggu depan secara onsite tanggal 7. Sebelum ibadah akan dilakukan di lantai 1. Ya, di lobi lantai 1 untuk sebelum ibadah. Dan setelah ibadah dapat melakukan registrasi di lobi lantai 3 dan lantai 4. Kalau misalnya nggak mau repot, nanti boleh scan barcode. Hari Senin kita akan buka registrasinya. Kenapa dibuka registrasi? Supaya kita tahu dulu terkumpul yang hari Minggu itu berapa orang. Supaya kita nggak kelebihan gitu ya. Jadi buruan cepat-cepat regis. Karena kalau misalnya kapasitasnya sudah penuh, registrasi akan kita tutup. Supaya tidak overload. Baik, itu saja untuk yang registrasi umum dan jangan lupa saat regis masukkan nama lengkap ya, jangan ada nama-nama panggilan, nama-nama yang hari-hari tapi nama lengkap supaya datanya baik. Dan apabila sudah melakukan registrasi onsite, mohon untuk tidak melakukan registrasi melalui barcode supaya datanya enggak double. Ya, baik itu saja. Lalu minggu depan anak-anak muda, halo anak-anak muda, yang merasa anak-anak muda, saya lihat banyak anak muda di sini. Ya, halo usia remaja dan pemuda, saya ingatkan lagi minggu depan kita Natalan ya, saya juga masih muda. Kita Natalan ya, jangan lupa ya, tuh ada yang melambai-lambai di atas. Oke, minggu depan jam 5 sore, ajak teman-teman ya, ajak teman-temannya, teman sekolah, teman kuliah, teman rumah, saudara, semuanya diajak yang masih muda. Kita akan merasakan kasih Tuhan dengan tema Love for Loser yang akan diadakan tanggal 7 Desember jam 5 sore. Oke? Dan orang tua, Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia anak muda, yuk didorong anaknya untuk ikut. Ya, disuruh ikut jam 5 sore di tempat ini. Baik,
Lalu dan untuk perayaan sekolah minggu diadakan minggu depannya lagi ya, tanggal 14 jam 4 sore. Anak-anak sekolah minggu, halo anak-anak sekolah minggu, jangan lupa datang ya. Halo anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa datang jam 4 sore. Dan kita berdoa kiranya bahwa ibadah-ibadah perayaan Natal ini enggak cuma jadi selebrasi biasa, tetapi kita berdoa kiranya Tuhan bekerja melalui perayaan Natal ini. Kita bawa jiwa sebanyak-banyaknya mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita mau ajak dan kita mau bagikan kasih Kristus melalui perayaan Natal di tempat ini. Karena itu kita akan terus dukung dalam doa dan kita akan mengadakan doa gabungan tanggal 4 dan 11 Desember jam 7 malam di tempat ini di lantai 2. Ya, saya mengundang kita semua untuk boleh mengambil bagian di dalam doa gabungan dan kita mau berdoa Tuhan bekerja melalui perayaan-perayaan Natal di tempat ini. Dan gereja juga masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau mendukung melalui persembahan Natal. Ya, amplop persembahan Natal boleh diminta di usher dan dikembalikan di kotak persembahan Natal di lantai 1 atau melalui transfer ke rekening gereja. Khusus untuk persembahan Natal, mohon hanya melakukan transfer dengan catatan Natal atau persembahan Natal dan tidak melalui barcode supaya pembukuannya jelas. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan akan dilakukan 2 kali bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening atau scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyatukan hati kita dan kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia dan penyataan Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan dan meneguhkan kami Bapa. Dan pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami ingin memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami berdoa kiranya Tuhan boleh memakai persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami landaskan doa kami dengan ucapan syukur dan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita seraya kita merenungkan firman Tuhan dan mengingat dan mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Sebab Tuhan adalah gembala kita, gembala yang setia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Hanya di dalam kekuatan-Mu. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hari
adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia yang membaringkan kita, Dia membaringkan aku di padang yang berumput. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri meneduhkan. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab kami tahu, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku, itulah yang menghibur aku. Hari ini kami nyatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, tiadaku penuh melimpah. Kiranya kebajikan saja, kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Lalu kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan, kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Dan aku pun akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung. Setiap puji-pujian yang kami naikkan kiranya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman yang tertabur pada pagi hari ini kiranya itu boleh tumbuh subur di dalam tanah hati kami yang subur. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, untuk apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi sumber mata pencarian. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati jemaat GBI Jelambar Timur. Dan Tuhan, apabila ada jemaat yang mengalami kelemahan fisik, mengalami sakit, Tuhan Kau sendiri yang mau menyembuhkan. Dan kami tahu Kau adalah Allah penyembuh. Kau adalah dokter di atas segala dokter. Dan Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini yang sakit. Dan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk dalam bulan Desember ini kami akan merayakan kelahiran Tuhan. Dan untuk setiap ibadah-ibadah yang sudah direncanakan mulai dari sekolah minggu, youth, dan ibadah umum, Tuhan sendiri yang ikut, Tuhan sendiri yang memimpin. Dan Tuhan mau menolong kami untuk kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik. Dan setiap persiapan yang kami lakukan, Tuhan kiranya Tuhan mau tolong dan Tuhan mau sertai. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya hadirat Tuhan ada di setiap ibadah kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang datang yang belum mengenal Yesus Kristus, kiranya mereka dapat mendengar Injil, mendengar kabar baik itu. Dan Tuhan, Kau mau pakai ibadah-ibadah Natal ini agar melalui ibadah-ibadah dalam bulan Desember ini banyak jiwa dimenangkan, banyak orang yang
belum mengenal Kristus, secara pribadi mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh tahu siapa Tuhan itu sesungguhnya. Dan betapa besar kasih Tuhan untuk kami semua manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Jemaat GBI Jelambar Timur, pulanglah dengan penyertaan, perlindungan, anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Inilah pujian kami baginya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh kami memuji. Kami memuji kebesaran. Segenap hati kami menyatakan pagi ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan sorak-sorai. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kebaktian selesai. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu tetap mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku,